Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya membahas saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG. Ya, kalau kita melihat IHSG masih sideways ya, kondisinya masih sideways dan saya rasa akan ada sideways yang lumayan lama nih buat IHSG karena kalau kita melihat sudah sejak awal tahun, sudah sejak Januari 2023 IHSG itu selalu sideways ya teman-teman. Kita melihat sudah terjadi 3 kali penurunan, ini kita bisa sebut sebagai triple bottom, dan ini secara trendline memang masih downtrend secara short term dan berusaha menembus down channelnya IHSG. Dan kita lihat IHSG hari ini closingnya di 6.719 atau turun 3 poin aja, minus 0,05% ya. Dan kalau kita melihat di sini dari sisi MACD, di sini sudah golden cross ya, di sini sudah golden cross menunjukkan fase akumulasi, dan di sini histogram kelihatan udah posisi up ke atas. Dan kita lihat secara momentum ini masih netral ya. Kalau kita lihat masih berada di kisaran 40% ya, mau mencoba up ke area 60% untuk momentumnya. Dan kita melihat IHSG di sini sudah kelihatan sekali, sudah nafasnya udah pendek kelihatannya. Ini hari ini profit taking wajar, dan kalau misalnya besok bisa confirm nembus area 6750, IHSG ada angin segar untuk mencoba uptrend kembali, ngetes area 6800 ya secara swing. Namun apabila besok ternyata gagal dan IHSG ternyata malah koreksi, ya berarti ya IHSG akan mencoba menguji support berikutnya ya teman-teman. Oke, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja akan membahas saham yang kita review malam hari ini. Jadi yang pertama ada BBRI, kemudian ada 3 saham miliknya LKH atau Lekong Hung, yaitu BMTR, DILD, dan Cevin. Kemudian ada DRMA, kemudian yang terakhir ada Agro. Nah, kita langsung aja ke saham pertama yaitu BBRI. Nah, BBRI ini adalah saham blue chipnya sektor perbankan teman-teman ya. Kita melihat memang sejak awal tahun BBRI ini cukup atraktif ya, cukup uptrend ya. Kalau kita melihat cukup bagus secara chart ya. Kemudian kemarin memang dia sudah menyentuh all time high di 5.625, kemudian terkoreksi wajar ya, terkoreksi wajar, konsolidasi di area MA20, dan ini kelihatan sekali hari ini rebound ya. Candlenya membentuk white marubosu full candle ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi MACD memang di sini kelihatan sekali masih distribusi, namun ini sudah mulai turun ya dan mulai naik ke atas ya. Dan kalau kita melihat di sini BBRI resist terdekatnya di area 5.600 ya area ini. Ya. Bahkan BBRI bisa saja all time high lagi ya kalau misalnya besok bisa tembus di 5.600. Kemudian support terdekatnya adalah area 5.475 ya area ini. Jadi teman-teman bisa entry ya. Kalau misalnya besok profit taking wajar, teman-teman bisa entry area 5475 atau istilahnya area area 5.500 lah, masih oke. Nah, kemudian teman-teman bisa stop loss kalau saham ini bergerak turun di bawah MA20 daily. Dan kita melihat secara tren masih kelihatan sekali untuk BBRI ini membentuk higher high, higher low, dan chartnya cukup bagus ya, masih uptrend ya, masih uptrend. Oke, saya rasa BBRI cukup ya. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu
BMTR. Nah, BMTR ini sahamnya Lo Keng Hung ya, Warren Buffett-nya Indonesia. Teman-teman pasti udah tahu semuanya ya. Dan BMTR ini sahamnya mulai menggeliat ya. Kalau kita melihat di sejak bulan April ini sudah mulai membentuk ayunan dan mulai uptrend, membentuk higher high, higher low. Kemarin sempat ngedrop ke 290 dan berhasil rebound kembali, tertinggi tadi di 330. Saham ini berhasil breakout di area 320 ya, dan terkonfirmasi karena closingnya di atas 320, dan resist berikutnya akan bergerak di kisaran 346 sampai 350 ya. Ini secara swing mingguan seperti itu, resistnya area itu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau stop loss, bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 314 atau turun di bawah MA5 gitu ya. Oke, saya rasa BMTR cukup. Kita langsung aja ke DILD. DILD ini sektor properti ya, dan saya sering sekali di video-video sebelumnya saya mengatakan bahwasanya kalau di tahun 2020 itu tahunnya sektor farmasi, 2021 sektornya bank digital, 2022 tahunnya sektor tambang, komoditas, batu bara, dan di tahun 2023 ini bisa saja adalah tahunnya di sektor properti, kemudian bisa saja di sektor tekno. Dan kalau kita lihat beberapa saham di sektor properti itu sudah beggar, salah satunya DILD. Dan kalau kita melihat DILD ini sejak awal tahun ini bertengger di harga 153 perak per lembar saham, dan kemarin di bulan Mei di tanggal 29 sempat naik di 280 rupiah per lembar saham. Nyaris kenaikannya mencapai 100%, dan kemudian sempat konsolidasi di area MA20 dan berhasil rebound kembali. Dan ini kalau saya melihat DILD ini lebih lumayan menarik ya dibanding BMTR. Di sini kalau kita melihat dia udah breakout juga di area 238 ya, breakout di area 238 dan terkonfirmasi closingnya di 240. Meskipun di sini kalau kita melihat di candlesticknya ini ada shadownya atau ada ekornya gitu ya, cuman dia sudah breakout. Kemudian kalau dari sisi volume di sini kita melihat volumenya kenaikannya mencapai 278% ya. Jadi kenaikannya lebih tinggi dari hari sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari sisi MACD ini juga sudah mau mencoba fase akumulasi ya. Ini sudah mau mencoba golden cross kita melihat. Dan kalau kita lihat dari sisi RSI ini juga masih bergerak ke atas. Jadi secara teknikal, secara momentum ini cukup baik. Dan kita lihat target resistnya ini di kisaran sekitar 258 sampai 260 ya. Dan teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 230 atau di bawah MA5. Dan teman-teman bisa buy on weakness area 234 sampai 240 kalau misal besok dapat ya. Saham ini masih kelihatan sekali bullish ya. Kalau kita lihat weekly chartnya juga sama bullish, ini kelihatan sekali. Dan kita lihat monthly chartnya juga sama bullish. Oke ya, saya rasa DILD cukup. Kita langsung aja ke Cevin. Oke, Cevin di sini sektor finance, ini juga sahamnya LKH juga. Kalau kita melihat di sini Cevin ini sahamnya juga strong bullish ya. Kita lihat strong bullish, terlihat chart weekly dan monthly-nya juga sama. Dan 2 hari terakhir ini kita melihat volumenya cukup naik signifikan ya. Di sini kita lihat volumenya sangat tinggi sekali, dan di sini kita melihat MACD-nya sudah golden cross ya. Hari ini barnya ada 1 tingkat golden cross. Dan kemudian kalau kita melihat 2 hari ini candlenya cukup baik. Dan ini juga breakout ya, terkonfirmasi di sini ya. Terkonfirmasi di sini 426. Hari ini naik 458, naik 6%. Dan target berikutnya ke 466. Ini sudah deket sih sama resi sebetulnya ya. Ini udah deket ya. Kalau misalnya tembus di 466, dia akan bergerak
strong bullish, bahkan bisa saja dia ke area 500 ya. Itu. Oke, saya rasa Cevin cukup ya. Kita langsung aja ke DRMA. Oke, DRMA di sini kita melihat grafiknya strong bullish ya, sama ya. Grafiknya strong bullish ini juga tidak lain karena laporan kuartal 1 kemarin naik signifikan, dan sebelumnya sudah saya informasikan di grup saya bahwasanya swing di DRMA, terus swing di S Hardware, swing di Nelly, swing di Highs, banyak sekali saya bilang untuk swing ke saham-saham yang secara LK bagus, secara LK beggar gitu ya. Dan kita melihat ini memang sebetulnya ini sudah ini sudah fase partisipasi kalau kita lihat di sini, karena chartnya benar-benar uptrend ya. Dan ini hari ini all time high lagi di 1350 ya. Kita lihat di weekly chartnya, monthly chartnya tidak ada harga tertinggi lagi selain 1350, dan ini sahamnya all time high. Dan biasanya saham kalau all time high dia akan mencoba untuk all time high kembali gitu ya teman-teman. Dan kita melihat ini dari sisi MACD-nya masih fase akumulasi. Chartnya di sini secara volume dia naik 283%, dan hari ini candlestick-nya bullish ya meskipun ada shadow-nya. Jadi ini masih juga bergerak di atas MA5. Jadi masih ada potensi upside ke 1350 ya potensinya. Dan kita melihat di sini momentumnya bagus sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa entry ya kalau misalnya kita melihat dari sisi stock price-nya ini dia tidak ada transaksi yang sangat signifikan ya. Di sini ada transaksi signifikan. Kemudian dari sisi transaksi kita melihat yang HK lebih besar daripada yang HQ gitu ya. Nah, ini teman-teman besok bisa cek pada saat transaksi, kalau misal yang HK masih dominan dari yang HQ, teman-teman bisa hajar gitu ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang terakhir yaitu Agro ya. Oke, Agro ini Bank Raya Indonesia ya. Jadi ini bank digital juga ya, sama kayak BBHI, Arto, Agro ya, bank digital juga. Nah, kita lihat belakangan bank digital sudah mulai kelihatan rotasi sektor, dan Agro ini menarik karena harganya masih di bawah. Kita lihat ini masih di bawah ya teman-teman, dan ini sudah tidak membentuk nyulu lagi, dan hari ini dia bergerak di atas MA5 dan kemudian breakout di 386, dan besok akan mencoba ngetes resist ke 398 sampai 400. Kalau misalnya tembus, dia akan bergerak ke area 412 sampai area 430. Ini ya targetnya. Nah, teman-teman bisa stop loss kalau saham ini tuh bergerak turun di bawah 386 gitu ya teman-teman ya. Kita melihat dari sisi volume ini juga kenaikannya mencapai 159%, dan dari sisi MACD kita lihat masih positif secara akumulasi, dan secara momentum masih kelihatan upside ke atas. Oke ya, saya rasa sudah cukup kita review semua saham-saham yang kita bahas malam hari ini. Ada BBRI, BMTR, DILD, Cevin, DRMA, dan Agro. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi analisis teknikal buat teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, bimbingan, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.